Jadi kita ngajarin mereka bagaimana sih polisi yang ideal itu kayak apa gitu. Oke. Dan di sini dilatih berpikir cepat, betul, bagaimana betul, menganalisa, bagaimana betul. Kita teliti. Betul. Nah, dari 150 orang siswa, alhamdulillah yang keterima itu. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di Tactical in Police untuk ruang kelasnya nih ya. Nah di dalam ini proses belajarnya di dalam kita lihat nih. Halo. Halo, Mas. Dengan siapa? Evi. Mbak Evi. Nah Iya. ini Mbak Evi yang ngasih materi yang di kelas Mbak ya. Betul, saya administrasi di sini, Mas. Nah yuk kita masuk terus sih Mbak Evi. Nah, Mbak Evi, Kantornya. kita ngobrol-ngobrol sini dulu Boleh, deh. boleh. Mbak Evi, Ya. kalau tentang pelajaran yang dipelajari di Tactical in Police ini, Bimbel Polri, apa aja sih Mbak? Kalau tadi saya udah lihat tuh Mbak yang di lapangan, pull up, lari, push up, bagaimana mereka membentuk fisik. Nah selain itu kan ada akademiknya. Betul. Nah kalau di sini akademiknya berarti belajarnya. Betul, di sini akademik. Apa aja Mbak yang dipelajari? Jadi kalau di Tactical in Police ini, akademik itu memang dibedakan antara dia Akpol dan Bintara. Oke. Bahkan Bakomsus IT pun dibedakan. Jadi memang belajar di sini tuh khusus seperti itu. Jadi tergantung dia mau apa, dia belajar apa seperti itu. Dan di sini kita belajar akademik, psikologi di sini kayak gitu. Nah jadi memang kalau materinya tentu kalau ada di Akpol itu kan misalnya dia ada TOEFL, kita kasih TOEFL. Selain ada bahasa Indonesia, matematika, wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, ditambah TOEFL. Sedangkan kalau Bintara nggak dapet TOEFL-nya, misalnya seperti itu. Kalau Bakom Society berarti dia belajar tentang IT aja, ada prakteknya, seperti itu. Teorinya semuanya belajar. Oke, dan itu semua adalah materi-materi yang nanti akan digunakan mereka pada saat tes masuk. Betul sekali, jadi benar-benar sesuai dengan tes yang sesungguhnya. Keren, kita lihat ke dalam sambil ngobrol-ngobrol Boleh, lagi. yuk Mas, Ya. kita langsung Mbak, saya lihat. izin buka masker. Iya, boleh Mas, saya juga boleh ya. Oh iya. Nah, ini adalah ruang kelas. Guys, tadi tuh ada proses belajar mengajar di sini. Kita bisa langsung Nah, belajar. kita lihat ke atas juga ya. Wah, keren juga ya. Iya, permisi ya, diganggu dulu ya. Yuk, silakan, Mas. Selamat pagi semuanya, Mas Fahri. Nah, ini mereka lagi belajar apa nih? Ya, sekarang ini lagi belajar psikologi. Oke. Psikologinya khususnya yang ini kepribadian, Mas. Oke. Yaitu guru-guru di taktikal juga kalau misalnya kepribadian benar-benar orang psikologi. Oke. Sedangkan kalau yang kecerdasan itu benar-benar yang belajar TPA seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita tanya tentang materi yang lain, saya pengen ngobrol sama pengajarnya. Boleh, Yang silakan. Mas Fahri ya. Mas Fahri. Guys, kita pengen tahu sebenarnya kalau tentang psikologi apa aja sih yang dipelajari? Iya. Apa yang Mas Fahri? Oh iya, Siap. Mas Fahri, ini lagi belajar gimana? tentang Kepribadian sebenarnya. Oke. Jadi kita ngajarin mereka bagaimana sih polisi yang ideal itu kayak apa gitu. Oke. Jadi mereka kita motivasi nih kira-kira kepribadian yang baik itu, apalagi ini kan di sini calon pemimpin semua nih Mas. Amin. Jadi udah selesai mereka pendidikan udah bisa langsung memimpin banyak orang tuh. Jadi nggak sembarangan mereka nih. Gitu. Oke, berarti selain akademik, psikologinya juga dibentuk. Iya, dibentuk supaya mereka tuh membuat mereka agar mereka tahu polisi yang seharusnya itu seperti apa. Oke, nah ini mereka sedang mengerjakan tugas. Mengerjakan soal-soal motivasi kepribadian. Oke. Baik, Kalau semacam pelatihan, kalau bentuk fisik kan ada kayak push up, betul. ada lari, bentuk Iya, otot. betul. Nah, kalau dalam sisi psikologi, pelatihannya seperti apa polanya? Polanya itu kalau dari psikologi, yang pertama tadi ada kecerdasan. Kalau kecerdasan itu lebih mengarah kepada kemampuan mereka cocok atau enggak nih, cara berpikirnya sama polisi cocok atau enggak, gitu. Itu kecerdasan. Kalau kecermatan itu mereka dikasih soal kayak gini nih, contoh nih, kecermatan. Jadi mereka disuruh nyari simbol yang hilang apa. Jadi mereka tuh nanti kelihatan kan, perlu nih kira-kira cepet simbol nyari yang hilangnya apa, dan banyak banget waktunya singkat gitu. Oh, jadi ketelitian Mereka itu lebih mengarah kepada gimana sih caranya menyelesaikan hal yang banyak dengan cara waktu yang singkat. Jadi ini lebih mengarah kepada telitinya dia kayak gimana. Kalau ada tekanan mereka harus bisa tetap menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Keren banget.
gitu. Jadi dilatih untuk multitasking ya. Betul, nah itu dia. Nah ini dia nih guys, ini contoh-contohnya nih. Oh, kayak ini misalnya gimana nih? Nah, Kita mencari. Nah ini simbol yang hilang nih mas, Oke. bukan mantan yang hilang loh ya. Wah. Simbol yang hilang nih, ini kan ada 5 nih. Nah ini ada 4. Nah kira-kira dari yang atasnya ini mana yang nggak ada nih? Gitu. Jadi misalkan ini apa jawabannya, dicari. Oh ini yang jawabannya yang E. Jadi ini tulisnya nanti E. Dan itu dalam waktu 1 menit nih kalau bisa mereka harus bisa selesai semua. Bayangin aja 1 menit gitu. Simbol yang rumit seorang. Nah pemimpin susahnya gitu emang. Oke. Gitu. Coba nih gue ngerjain satu soal ya. Nah coba. Ini Nah ada. jawabannya apa tuh? Ini berarti ini simbol yang mana yang ini mas? Nah itu jadi jawabannya E. Gitu. Baru 1 udah berapa Baru detik? 1 udah berapa detik gue. Nah di sini dilatih berpikir cepat. Betul, Bagaimana betul. menganalisa, bagaimana Betul. kita teliti. Betul, betul. Keren. Nah, betul. Thank you mas. Siap. Sukses Sukses terus terus. mas. Ya, makasih. Mantap. Wah. Kita ngobrol masalah satu. Namanya siapa mbak? Devrina Devrian dari mana? dari Surabaya. Dari Surabaya. Oh berarti di sini tinggalnya di Mes. Mes. Oh Iya. di Mes ya. Sukses terus buat dia. Makasih. Kita lihat. Oke guys, mereka masih mengerjakan soal biar nggak keganggu. Kita lanjut ngobrolnya di bawah lagi ya. Oke, nah Mbak Evi, Iya. asik juga ya tadi suasana belajarnya, kelasnya AC lagi. Betul, itu kan memang ada fasilitas Oke. dari kami semua kan. Selain memang semua fasilitas yang mereka dapatkan, kayak tadi udah ngelihat kelasnya, Oke. mereka juga tentu dapat seragam dari kita, Oke. seragam polo, seragam jersey, terus juga dapat buku, bukunya itu per mata pelajaran. Oke. Seperti itu. Terus juga dia dapat medical check up gratis, dan yang paling penting juga karena sekarang kan apa sih namanya, tes itu kan semua sistemnya CAT. Nah semua anak juga dapat akses buat tryout CAT kalau misalnya daftar di Taktikal Polis. Oh, jadi emang digunakan seperti yang dipakai nanti pada saat tes masuk di sana. Betul sekali. Di TNI dan di Polri. Jadi memang sesuai, kayak dia udah punya kepengalaman gitu. Oke, sudah punya referensi gambaran, jadi nggak Betul. kaget dengan jenis soal. Iya. Oke, karakter tesnya nanti. Betul. Nah Mbak, selain itu dapat apa lagi sih Mbak kalau siswa belajar di sini? Ada mes juga ya? Ada mes Buat juga, yang di luar betul. kota? Betul sekali. Kalau yang di dalam kota, dia bisa di mes atau pulang pergi bisa juga? Bisa pulang pergi juga, bisa mes juga, karena mes itu juga kita memang bukan asrama gitu, tapi memang kegiatannya cukup kita atur. Jadi setiap malam ada apel malam seperti itu, walaupun memang tidak 24 jam kita atur, tapi ada aturannya. Handphonenya dikumpulin juga. Kalau makan? Kalau makan itu saat ini memang masih masing-masing, Oh, karena masing-masing. di mes itu juga kita sediakan dapur, dia bisa masak Bisa sendiri. masak sendiri. Oke, jadi buku-buku, seragam semua mes sudah termasuk ke dalam bagian belajar di sini. Betul. Oke Mbak, yang digunakan nanti kan pada saat mereka masuk ke tes TNI dan Polri sistemnya CAT. Betul, Nah di sini CAT. juga gunakan. Nah itu sama atau mendekati atau gimana Mbak? Tentu kalau untuk Soalnya, materi itu memang kita buat dan kita latih terus, itu memang soal-soal yang biasanya keluar. Oke. Gitu, tapi memang kalau materi kan jelas ya, materi kan banyak dan emang anak harus mempelajari semua materi juga gitu, karena kan ini juga bukan hanya untuk Polri dan TNI tapi juga bisa kedinasan yang lain juga. Oh, kedinasan gitu. misalnya? Kedinasan seperti imigrasi. Seperti itu juga bisa sih Mas. Jadi dilatih di sini juga untuk akademiknya sih kurang lebih memang sama. Kayak gitu untuk materi ya, tapi memang untuk tryout itu biasanya kita untuk soal-soalnya itu biasanya yang kalau untuk Polri yang biasanya keluar dalam tes gitu materinya. Keren banget. Nah, tentang presentasi keberhasilan. Nah, jadi berapa persen sih Mbak? Atau berapa jumlah siswa yang daftar di sini dalam satu gelombang, terus yang keterima berapa? Oke, ya Mas, kalau dari tahun lalu itu kita ada 150 orang. Nah, dari 150 orang siswa, alhamdulillah yang keterima itu 118 orang. Memang belum 100%. Ya, tapi lumayan Ya, tinggi tuh, tapi Mbak. ya di atas 60-an, hampir 70 kan bener. gitu. Walaupun kita memang namanya bimbel kan kita nggak ada sistem seleksi gitu Iya. kan. Kalau kita seleksi dulu sih mungkin presentasinya bisa lebih tinggi mungkin. Karena kan seperti teman-teman yang daftar dengan kondisi mungkin dia pull up-nya juga belum bisa sama sekali, sedangkan pada waktu yang ditentukan dia harus tes, dia masih belum Betul. mengejar. Iya, dan juga mungkin ada masalah kesehatan kayak gitu kan. medis, bawaan.
Ya, dan itu sedangkan menjadi syarat mutlak di penerimaan. Betul, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir kalau misalnya dia gagal di tahun pertama, tahun keduanya itu kita beri potongan 50%. Anak, berarti kayak anak lama, dia bisa gabung lagi dengan potongan 50%. Tapi itu lumayan tinggi loh Mbak, dengan tidak menyeleksi ya. Dengan tidak menyeleksi, belajar tapi dari 150 masuk 118 itu lumayan oke sih kalau Iya, kita. alhamdulillah. Gitu. Nah, kalau syaratnya masuk sini apa aja Mbak? Kalau syaratnya sih yang paling penting itu dia nggak buta warna, Mas. Oh, gitu. buta Yang warna. penting nggak buta warna, terus tingginya itu memenuhi syarat. Karena kalau tinggi dan buta warna itu kan ibaratnya udah bawaan dia ya. Kita mau ubah juga Nggak kan bisa dibentuk, susah. ya apa kakinya ditarik nggak mungkin. Iya, ada sih. Palanya diketok biar agak panjang nggak mungkin. Iya bisa kayak gitu kan. Tapi memang kalau kayak gitu kadang berbenturan sama pembelajaran yang kita kasih. Kan kalau anak yang lagi terapi tinggi nggak boleh lari, sedangkan kita harus banyak lari gitu. Jadi emang harusnya sih lebih tingginya itu standar lah gitu. Kalau 160 untuk perempuan, 165 untuk laki-laki. Oke, Gitu. dan tidak buta warna ya. Iya, itu ya syarat mutlak. Oke, Mbak Evi terima kasih. Terima Nah, kasih jadi buat banyak. teman-teman yang mau cari tahu informasi, Bimbel Polri, Tactical in Police juga ada Instagramnya, ini dia Betul. Instagramnya. Ada TikToknya juga, ini TikToknya. Ada channel YouTube-nya juga. Ada. Ini dia channel YouTube-nya. Iya. Ya, silakan cari informasi di sana dan silakan bergabung bersama teman-teman yang ada di sini. Capai cita-cita kalian menjadi polisi atau TNI atau kedinasan lain. Iya, betul. Mbak, terima kasih. Terima kasih Salam banyak. buat sahabat saya Sutran. Oh, salam. Sutran itu teman SMA saya di sini. Oh alah, Iya, siapa? ya. Terima kasih ya. Terima Mbak Evi, terima kasih. kasih. Terima kasih teman-teman. Salam, sampai ketemu lagi. Bye bye.